Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdi, astaghfiruka wa atubu ilaih. Hari ini ngaji kehidupan seperti sebelumnya. Jadi dulu ada live, sekarang karena permintaan para jamaah Thariqah Sultaniyah untuk direkod atau direkam, maka saya mengikuti agar bisa nanti ditonton, dicermati, dipahami, kemudian dilakukan apa yang diajarkan di dalam kitab Nasha'ihul Ibad yang saya kaji ini. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin belum bergabung di majelis kami, di majelis Thariqah Sultaniyah, boleh bergabung. Nanti silakan kontak nomor yang ada di bawah video ini, atau ada linknya mungkin ya yang di-share oleh admin saya, karena ngaji ini di-share di grup majelis Thariqah Sultaniyah. Baik, ada di kajian ini adalah di bab 42 ya, di 42 temanya tentang hal-hal yang disenangi oleh Allah, kemudian disenangi oleh malaikat Jibril, dan disenangi oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat Rasulullah. Khulafaur Rasyidin itu ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, di sini akan diterangkan apa sih yang disenangi mereka. Sebelum ngaji, kita berdoa dulu untuk pengarang kitab ini, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, atau disebut sebagai Syekh Nawawi Al-Jawi. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa adana min barakati fid dharaini. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum salasun." Yang pertama adalah at-tibu atau wangian. Ada 3 hal yang disenangi di dunia. Yang pertama atibu atau wewangian. Wanisa'u atau perempuan, yang dimaksud ini adalah istri. Waju'ilat qurratu aini fis sholati, dan ketenangan batin ketika sholat. Jadi 3 hal ini sesuatu yang disenangi di antara setiap manusia ya. Jadi manusia wajarnya ya, manusia itu menyenangi 3 hal ini. Yang pertama adalah atibu atau wewangian. Kalau Anda tidak suka wewangian berarti bukan manusia yang wajar. Kemudian istri atau pasangan, suami istri itu adalah pasangan. Kalau Anda tidak suka bersuami istri, ya itu tidak wajar. Karena ini adalah termasuk sesuatu yang wajar yang disenangi di dunia. Kemudian yang ketiga adalah wajuilat qurratu aini fis sholati, atau ketenangan di dalam sholat. Itu sesuatu yang disukai sewajarnya manusia. Kalau Anda sholatnya tidak tenang, sholatnya gelisah atau penuh kecemasan, ya tentunya Anda tidak suka. Makanya tenanglah agar Anda termasuk wajarnya manusia yang senang. Ini wajarnya ya. Kemudian lanjut, wa kana ma'ahu ashabihi julusan faqala Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq menyampaikan juga sesuatu apa yang disenangi oleh beliau. Sadaqta ya Rasulullah wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Ya, ini Abu Bakar As-Siddiq membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah tadi berkata, ada 3 hal yang disenangi di dunia, yaitu wewangian, kemudian istri, kemudian ketenangan saat sholat.
Dan Abu Bakar As-Siddiq memberikan pendapat juga, ada 3 hal yang juga disenangi oleh beliau Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah an-nadhuru ila wajhir Rasul. An-nadhuru ila wajhir Rasulillah, yaitu memandang wajah Rasulullah. Kemudian wa infaku mali ala Rasulillah. Kemudian menafkahkan hartaku menurut kemauan Rasulullah. Nah, ini kemauan, keinginan Abu Bakar As-Siddiq ini bangga atau sangat senang ketika melihat wajah Rasulullah SAW dan ketika menafkahkan hartanya menuruti kemauan Rasulullah. Ini baru 2 ya. Kemudian yang ketiga adalah wa antakuna benati tahta Rasulillah, dan aku senang putriku berada di bawah pemeliharaan atau menjadi istri Rasulullah. Dan siapa anak dari Abu Bakar As-Siddiq ini yang menjadi istri Rasulullah? Yaitu Sayyidatina Aisyah. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq juga yang pertama setuju dengan apa yang disampaikan Rasulullah, bahwa yang disukai di dunia adalah wewangian, kemudian pasangan, atau saat itu karena bincangnya laki-laki, istri, kemudian ketenangan dalam sholat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membenarkan itu dan memberikan kekuatan lagi bahwa Abu Bakar As-Siddiq juga menyukai 3 hal. Yang pertama adalah an-nadhuru ila wajhi Rasulillah, melihat wajah Rasulullah SAW, sangat senang. Kemudian wa infaku mali ala Rasulillah, yaitu menafkahkan hartanya sesuai kemauan Rasulullah SAW. Itu Abu Bakar As-Siddiq sangat senang. Jadi ketika diperintahkan sedekah, berinfak, membantu dalam hal apapun karena perintah Rasulullah, beliau akan segera melakukan dan siap segera, sangat senang. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga senang ketika putrinya berada di dalam pemeliharaannya atau dalam bimbingan Rasulullah, dan akhirnya menjadi istri Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab juga punya kesenangan juga. Nah, ini ada dalilnya. Minad dunya ilayya wa hubbiba Bakrin abaya sodakta anhu radhiyallahu amru faqala al khalaqu was-sabul munkari ani wan nahyu bil ma'ruf. Ini tulisannya kebalik ya. Minad dunya ila wahbiba Bakrin. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an menyampaikan juga kebenaran apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu. Abaya sodakta, saya juga bersependapat, saya juga setuju dengan apa yang kau sampaikan, ya Abu Bakar Siddiq. Kemudian radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, ada 3 hal juga yang saya sukai, yaitu mengajak kepada kebaikan. Kemudian yang kedua adalah mencegah kemungkaran. Kemudian yang ketiga adalah berpakaian sederhana. Dalam satu riwayat disampaikan bahwa ketika Umar bin Khattab ini menyampaikan ini, itu jubahnya itu ada 14 tambalan atau jahitan. Dan Umar bin Khattab
menyukai kesederhanaan. Oke ya, Umar bin Khattab menyukai mengajak kepada kebaikan, kemudian mencegah kemungkaran dan berpakaian sederhana. Faqala Utsmanu radhiyallahu an. Kemudian Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan juga menyampaikan yang sama tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Jadi ini suasananya ngumpul ya. Nabi Muhammad, kemudian Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ini berpendapat saling melengkapi, saling menyampaikan sesuatu yang disenanginya. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Saya juga punya tiga hal yang saya senangi di dunia. Ini Utsman bin Affan. Yaitu yang pertama, isba'ul ji'ani. Memberi makan orang yang sedang lapar. Isba'ul ji'ani, memberi makan kepada orang yang sedang lapar. Kemudian wakiswatul uryani, memberi pakaian kepada orang yang tidak memiliki busana. Watilawatil Qur'ani, dan membaca Al-Quran. Kalau pernah dalam satu riwayat pernah saya baca bahwa Utsman bin Affan ini membaca Al-Quran menghatamkan Al-Quran pada 2 rakaat sholat malam. Jadi makanya ada Mushaf Utsmani. Itu pantas bahwa beliau memang suka tilawatul Quran. Jadi 3 hal yang disenangi Utsman bin Affan adalah memberi makan kepada orang yang sedang lapar. Kemudian yang kedua, memberi pakaian kepada orang yang tidak punya busana. Dan ketiga, membaca Al-Quran. Kemudian sahabat Ali juga menyampaikan, faqala Aliyu radhiyallahu an, sadaqta ya Utsman. Saya setuju dengan pendapatmu, wahai Utsman bin Affan. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Saya juga punya 3 hal yang saya senangi di dunia. Yang pertama, al-khidmatu lid-dhaif. Kemudian wasamu fis saif. Wadarbu bis-saif. Yaitu al-khidmatu lid-dhaif. Saya suka melayani tamu. Jadi kalau ada tamu senang dilayani dengan baik, disuguhi dengan baik, senyum, bahagia, senang, diajak ngobrol. Jadi ada interaksi, ada hubungan, ada keakraban yang dijalin. Nah ini Ali bin Abi Thalib. Kemudian berpuasa, wasaumu fid dhaif, berpuasa pada musim panas. Ini boleh ya, musim panas berarti sunnah ya. Musim panas bisa jadi di waktu Ramadan dan juga di waktu yang lain. Suka berpuasa, Sayyidina Ali. Kemudian wadarbu bisaif, memukul musuh dengan pedang. Nah, artinya kalau ada orang yang tidak sesuai dengan kebenaran Al-Quran dan hadis, itu dipukul. Nah ini tidak perlu kita tiru yang memukul ini, karena kalau dihukum di bangsa kita Indonesia ada aturannya. Atau cukup kita sentuh atau mungkin kita ingatkan dengan ucapan, kalau tidak ya sudah dibiarkan aja. Biarkan Allah yang akan memukulnya atau menyadarkannya. Fabainama hum kadzalika idza jaa Jibril wa qala. Fabainama hum, dan kemudian di antara perbincangan Rasulullah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, datanglah idza jaa Jibril, datanglah malaikat Jibril. Kemudian waqala, dan Jibril berkata, arsalani Allahu tabaraka wa arsalani Allahu tabaraka wa ta'ala
lamma sami'a maqalatakum wa amaraka antas alani amma uhibba in kunta min ahli dunya. Jadi Allah telah mengutus aku untuk mendengar pembicaraan kalian semua. Dan Allah memerintahkan kepada kalian semua, wahai Rasulullah, supaya engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu yang aku cintai apabila aku menjadi penghuni dunia. Nah, jadi Jibril datang, wahai Rasulullah, Allah memerintahkan kepadamu Rasulullah untuk bertanya kepadaku tentang apa yang saya senangi di dunia ketika saya menjadi penghuni dunia. Kemudian Rasulullah pun bertanya, ya, ma tuhibbu in kunta min ahli dunya. Wahai Jibril, apa yang engkau cintai jika engkau menjadi penghuni dunia? Kemudian Jibril menjawab, faqala irsadud dolin. Irsadud dolin, atau ini memintarkan atau memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sesat. Jadi memintarkan orang-orang yang tersesat, irsadud dolin. Wa mu'anasatul hurbail qanitin. Kemudian menemani orang yang taat kepada Allah. Jadi orang yang patuh, taat, mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangannya, akan ditemani oleh malaikat Jibril. Maka saya jadi teringat di dalam tawasul di Majelis Thariqah Sultaniyah, kita semua bertawasul kepada malaikat Jibril agar kita dimudahkan, diberi petunjuk dari jalan yang sesat menuju jalan yang baik, kemudian ditemani untuk taat pada Allah. Dan yang ketiga ini, wa mu'awanatu ahlil iyalil mu'sirin. Mu'awanah, menolong kepada keluarga yang fakir. Jadi insya Allah kita akan dikayakan, dibahagiakan, dipenuhi dengan petunjuk-petunjuk yang baik yang mengarahkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini yang disampaikan malaikat Jibril ketika ditanya oleh Rasulullah SAW. Kemudian Jibril berkata lagi, wa qala Jibrilu yuhibbu Rabbul Izzati Jalla Jalaluhu. Yuhibbu Rabbul Izzati Jalla Jalaluhu min ibadi salasun hisab. Dan Jibril berkata, Allah Tuhan yang mulia dan maha agung mencintai 3 hal yang ada pada diri hamba-hambanya. Yang pertama yaitu badlul istito'ah, kepada hamba-hambanya yang mencurahkan segala kemampuan di dalam berbakti kepada Allah SWT. Mencurahkan segala kemampuannya, kemampuan lahir, batin, materi, pikiran, empati, tenaga, saran, petunjuk, usul, semua yang dicurahkan dalam berbakti kepada Allah dalam kebaikan, Allah sangat mencintai kepada orang tersebut. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah wal buka'u indan nadamati, yaitu menangis karena menyesal terhadap berbuat maksiat. Ketika ada manusia yang menyesali kelakuan buruknya karena maksiat, dia menangis, maka Allah sangat sayang kepadanya. Kemudian wasabru indal faqoti. Wasabru indal faqoti, atau sabar ketika mengalami kefakiran atau ada sesuatu yang dibutuhkan. Kalau Anda sedang butuh sesuatu, Anda merasa tertekan, merasa gelisah atau cemas, khawatir, maka sabarlah. Sabarlah. Minta petunjuk pada Allah, ikuti apa yang saya ajarkan di dalam
wirid dan hizib sultaniyah, insya Allah kita semua akan dicintai Allah Subhanahu wa taala, dibantu dari apa yang kita butuhkan. Wasabru indal faqoti. Jadi Allah akan senang kepada orang yang sabar ketika mengalami kefakiran atau sesuatu yang dibutuhkan. Karena Allah senang, Allah cinta, Allah akan kasih. Karena kita disenangi atau menjadi kasih Allah. Allah apapun yang kita butuhkan akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, wallahu alam, itu yang saya kaji di bab ini, yaitu hal-hal yang disenangi oleh Allah, Rasul, Jibril, dan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Silahkan ditonton ulang. Saya akan simpulkan ada beberapa hal yang disukai, disenangi oleh Allah, Rasul, Jibril, dan Khulafaur Rasyidin. Rasulullah menyukai wangi-wangian, kemudian istri, kemudian ketenangan saat sholat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyukai 3 hal, yaitu melihat wajah Rasulullah, kemudian menafkahkan harta menurut kemauan Rasulullah, menafkahkan harta dari Abu Bakar As-Siddiq menurut kemauan Rasulullah. Dan senang, yang ketiga adalah senang ketika putrinya berada di dalam bimbingan Rasulullah, yang akhirnya menjadi istri Rasulullah, yaitu Sayyidatina Aisyah. Kemudian Umar bin Khattab menyukai 3 hal. Yang pertama yaitu mengajak kepada kebaikan, kemudian mencegah kemungkaran, dan berpakaian sederhana. Kemudian Utsman bin Affan menyebutkan 3 hal yang disukainya, yaitu memberi makan orang-orang yang sedang lapar, kemudian memberi pakaian orang-orang yang tidak memiliki busana, dan qiraatul Quran atau tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib menyampaikan juga 3 hal yang disukai beliau adalah melayani tamu, kemudian puasa pada musim panas, dan memukul musuh yang dengan pedang. Tadi saya sampaikan yang sesuatu yang beresiko jangan dilakukan kalau di Indonesia ya. Kemudian malaikat Jibril menyukai 3 hal juga, yaitu yang pertama memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sesat, kemudian menemani orang-orang yang taat kepada Allah, dan menolong keluarga yang fakir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyukai 3 hal juga. Yang pertama, mencurahkan manusia yang mencurahkan segala kemampuan dirinya dalam berbakti kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah menangis karena menyesal telah berbuat maksiat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sabar ketika mengalami kefakiran atau ada sesuatu yang dibutuhkan. Baik, terima kasih semuanya. Itu yang saya kaji di Ngaji Kehidupan kali ini, Kitab Nasohul Ibad. Yang penting diamalkan, jangan hanya sekedar tahu, tapi tidak diamalkan. Amalkan ya. Ini perintah saya. Anda ngikut atau enggak terserah. Yang penting ini adalah yang saya sampaikan demi kemajuan dan kebahagiaan hidup kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.